Maraknya pengajuan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, akhir-akhir ini, ada kecenderungan meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Hal senada, disampaikan, Humas Pengadilan Niaga Surabaya, yakni, Husaini saat di ruang sidang pada Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Terkait tren meningkatnya gugatan PKPU, jurnalis Basudewa TV berbincang-bincang dengan penasehat hukum, Yohanes Dipa di ruang kerjanya. Yohanes Dipa sendiri, saat ini sedang menangani gugatan PKPU di mana PT Cahaya Fajar Kaltim sebagai debitur melalui agenda voting beberapa kreditur sepakat guna upaya perdamaian. Dalam tanggapan, kecenderungan meningkatnya gugatan PKPU, Yohanes Dipa menyampaikan, karena upaya PKPU dirasa lebih efektif dan waktunya lebih singkat daripada mengajukan gugatan biasa. Masih terkait PKPU, dirinya menambahkan, pengajuan PKPU harus memenuhi dua syarat yaitu, minimal ada dua kreditur atau lebih, hutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hal lainnya, PKPU atau kepailitan masuk dalam ranah perdata khusus juga waktunya sudah dibatasi yaitu, maksimal 270 hari. Melalui proses tersebut, debitur diberi kesempatan guna menawarkan proposal perdamaian yang berisi cara debitur bayar kepada kreditur. Selanjutnya, apakah dalam voting para kreditur tersebut memenuhi quorum atau tidak? Dari ruang kerja Yohanes Dipa, jurnalis Basudewa TV mengabarkan. PKPU perkara masuk 81, putus 62, masih proses persidangan 19. Dibanding tahun lalu, Pak, karena ini baru pertengahan tahun, iya, kita belum bisa mengatakan. Tapi sepertinya kecenderungannya meningkat. Saat ini kan banyak kepailitan yang terjadi di ini. Sebenarnya penyebabnya apa sih Pak, kondisi saat ini untuk perusahaan-perusahaan itu? Jadi orang bisa diajukan permohonan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau permohonan pailit. Itu syaratnya harus minimal ada dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya, itu syarat pengajuan permohonan PKPU atau permohonan pailit. Jadi syaratnya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo. Kenapa sekarang ini marak perkara PKPU, perkara permohonan PKPU maupun kepailitan? Karena dirasa lebih efektif dan waktunya lebih singkat daripada harus mengajukan gugatan biasa. Ya, ini PKPU dan kepailitan itu masuk ranah perdata khusus, waktunya juga sudah dibatasi. Ya. Jadi kalau misalkan orang dinyatakan PKPU dan diputus PKPU, dalam PKPU itu ada punya waktu 270 hari maksimal. Nah, itu dimana debitur diberikan kesempatan untuk menawarkan proposal perdamaian yang isinya yaitu cara bayar debitur kepada kreditur-krediturnya. Bagaimana cara debitur menyelesaikan utang-utangnya. Ya, itu proposal perdamaian dalam waktu 270 hari maksimal. Nah, PKPU sementara paling lama itu 45 hari. Nah, itu nanti kalau proposal perdamaian sudah ditawarkan, itu nanti akan di voting oleh para krediturnya. Nah, apakah memenuhi quorum atau tidak? Kalau memenuhi quorum sebagaimana pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka proposal perdamaian tersebut bisa dihomologasi atau disahkan. Nah, ini mengikat seluruh kreditur. Intinya PKPU itu adalah merestruct atau merekondisi utang-utang yang ada, yang itu. Nah, baik itu melalui pemotongan, ya haircut istilahnya. Nah, misalkan utangnya 10M dipotong jadi 7M, ini namanya haircut. Ada juga melalui grace period, harusnya dibayar sekarang tapi dikasih waktu untuk tidak bayar sampai setahun ke depan misalkan, supaya debitur ini bisa merecovery kondisi keuangannya dan gitu. Atau juga bisa minta supaya tidak dibebani bunga dan denda misalkan. Nah, ini beberapa alternatif yang bisa dipakai atau yang ditawarkan oleh debitur untuk penyelesaian kewajibannya kepada para kreditur. Intinya itu, Pak. Nah,
Terus kebanyakan perusahaan ini mengalami kepanikan itu apa, Pak? Karena harus tunggakan hutang atau seperti apa sebenarnya? Ya tentunya kalau orang di PKPU dan diajukan permohonan pilot pasti ada kesulitan pembayaran, gitu loh. Pasti ada persoalan terkait dengan keuangan, ya. Ada yang tidak mampu bayar atau yang ini yang kedua yang kurang ajar, yang tidak mau bayar. Gitu. Dengan adanya PKPU atau kepailitan ini orang jadi lebih istilahnya lebih khawatir lah dibandingkan dengan gugatan biasa. Kadang-kadang orang kalau digugat itu nggak terlalu khawatir karena ada upaya hukum nanti banding, ada kasasi dan waktunya lama, belum lagi eksekusi. Sedangkan PKPU ini kan waktunya terbatas, harus diputus paling lama 20 hari, gitu. Nah, jadi artinya ini adalah cara efektif yang bisa digunakan oleh debitur maupun kreditur untuk menyelesaikan persoalan utang. Pak, kurator ini kan sebagai penengah istilahnya. Bagaimana untuk mengatur agar bisa adil, Pak, untuk membela baik itu debitur maupun kreditur ini seperti apa, Pak, harus? Jadi pengurus, kalau pengurus itu dalam PKPU, kalau di kepailitan itu baru namanya kurator. Fungsinya berbeda. Kalau pengurus itu mengurus, tugasnya itu kan melakukan pengurusan. Nah, jadi debitur kalau dinyatakan dalam PKPU dia tidak boleh bertindak tanpa persetujuan pengurus. Nah, jadi mengendalikan perusahaan ini harus dengan persetujuan pengurus, itu namanya dikenal duit tunggal tadi. Ya. Kemudian kalau kurator itu dalam kepailitan. Nah, kalau sudah masuk dalam kepailitan, debitur ini dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum mengurus harta kekayaannya, digantikan sama si kurator. Nah, itu. Nah, pengurus maupun kurator ini harus independen, sekalipun diajukan atau dicalonkan oleh salah satu pihak, ya, tetap harus independen. Independen itu artinya apa? Tidak ada kepentingan ekonomi sama sekali, ya. Tidak ada keraguan-raguan dalam melaksanakan tindakannya. Keraguan-raguan itu bisa berarti karena hubungan ekonomi atau hubungan kekeluargaan. Jadi sebelum dicalonkan sebagai kurator maupun pengurus, dia buat namanya surat pernyataan bahwa dia tidak sedang menangani lebih dari 3 perkara, PKPU maupun kepailitan. Yang kedua, dia bersikap independen. Nah, itu. Berarti Ada batasan berarti, Pak, ya? Ada. Jadi kurator dan pengurus itu hanya boleh menangani 3 perkara maksimal dalam waktu yang bersamaan. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, kurator di Jawa Timur seperti apa? Apakah bisa mencukupi dengan kondisi? di kurator maupun pengurus ini jumlahnya sudah sangat banyak di Surabaya, ya. Di Surabaya ini kita ketahui lebih dari 100 kurator dan pengurus, sedangkan perkara PKPU dan kepailitan ini kan tidak terlalu banyak dibandingkan gugatan biasa, kan gitu. Nah, sekalipun saat ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, tapi tetap aja tidak terlalu banyak lah perkara PKPU dan kepailitan. Organisasi kurator dan pengurus itu juga ada 3, ya toh. 1, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau AKPI. Yang kedua, Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia atau HKPI. Yang ketiga, Ikatan Pengurus dan Kurator itu tadi, IKAPI, Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Jadi ada 3 organisasi kurator dan pengurus. Nah, masing-masing ini anggotanya sangat banyak di Surabaya. Pak Dipa sekarang menangani berapa untuk kurator di sini? Saya sebagai kurator dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, saat ini yang sedang berjalan saya masih menangani 1 perkara. Sebelumnya ada beberapa perkara tapi sudah selesai. Itu kebanyakan apa, Pak? Karena apa, Pak? PKPU. Nah, jadi yang banyak yang saya tangani itu PKPU. Gitu. PKPU tujuannya untuk merestruct tadi. Pak, untuk kurator sendiri fungsi atau wewenangnya apa aja, Pak? Kalau kurator tadi yang saya sampaikan, kalau kurator itu baru ada ketika debitur masuk dalam kepailitan, ya. Jadi dia menggantikan debitur dalam melakukan pengurusan harta kekayaannya, karena debitur sudah dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Ya, jadi itu kurator mengurus dan membereskan. Untuk apa?
bagaimana membereskan utang-utang debitur kepada para krediturnya dan mengurus membereskan harta kepada debitur tadi, tujuannya untuk pemberesan kepada para kreditur. Pak, terkait sikap dari Hakim Niaga Pak di Pengadilan Negeri Surabaya yang ada 2 wisma Pak. Untuk perkara-perkara yang korbannya banyak, seperti apartemen, rata-rata ditolak Pak untuk ke pilot saja. Ada satu sisi hakim yang cenderung menerima. Bagaimana Pak? Jadi pembuktian dalam perkara PKPU maupun kepailitan itu menganut pembuktian sederhana. Apa yang dimaksud dengan pembuktian sederhana? Pembuktian terkait eksistensi adanya 2 kreditur atau lebih dan eksistensi adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi sepanjang bisa dibuktikan ada 2 kreditur atau lebih dan utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, itu sudah harus dikabulkan putusannya, kan gitu. Jadi utang itu nggak boleh lagi dispute atau masih disengketakan. Utangnya harus cetok, harus clear, harus sudah jelas, ya. Nah, kalau utangnya sudah jelas, nggak disengketakan, berarti memenuhi yang dimaksud dengan pembuktian sederhana tadi. Itu. Terus Ya, seringkali ditolak itu karena ya tadi utangnya ternyata masih disengketakan, jatuh waktunya masih dipersoalkan, kan gitu. Jadi bukan perkara yang lain Pak? Bukan. Nah, soalnya ada hakim yang kalau salah lebih cenderung saya tolak hal yang seperti ini. Lihat dari pertimbangannya. Asetnya mencukupi begini. Nah, normanya kan mengatakan demikian tadi yang saya sebutkan. Pasal 2 ayat 1 lagi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Bayar kita. Jadi sepanjang ada 2 kreditur, minimal 2 kreditur dan 1 utang jatuh tempo dan dapat ditagih, bisa diajukan kepailitan. Nah, jatuh tempo dan dapat ditagih ini 2 hal yang berbeda. Ya. 2 ini harus terpenuhi. Ada utang jatuh tempo tapi tidak dapat ditagih, apa contohnya? Utang judi. Utang judi tapi nggak dapat ditagih. Nah, kenapa? Ini melanggar undang-undang. Kan batal demi hukum kalau melanggar undang-undang. Dia jatuh tempo tapi tidak punya kreditur ini tidak punya hak untuk melakukan eksekusi, tidak punya hak untuk melakukan penagihan secara